Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali dengan pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar kelas 4. Anak-anak yang soleh dan solehah, pada hari ini kita akan belajar materi dengan tema menyambut usia baligh. Nah, sebelum kita memulai materinya, kita berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin. Anak-anak yang soleh dan solehah, tentunya kita semua sudah tahu, kita sebagai manusia semakin hari akan semakin bertumbuh. Coba kalian perhatikan pada gambar ini ya. Kira-kira anak-anak berada pada fase yang mana ya? Nah, kita anggap anak-anak berada pada fase nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau 8. Sekarang anak-anak berada pada fase nomor 2 atau fase nomor 3 bagi anak kelas SD kelas 4. Nah, apakah kalian sudah baligh? Nah, ayo, tentunya kalian bertanya-tanya bukan? Apa itu baligh? Baligh menurut bahasa adalah sampai. Sedangkan menurut istilah, baligh itu ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Orang dikatakan baligh itu mempunyai tanda-tanda. Adapun tanda-tanda baligh ini ada yang menurut ilmu fikih dan ada juga menurut ilmu biologi. Pandangan ilmu fikih ini merupakan hasil kajian para ulama fikih. Sedangkan ilmu biologi adalah hasil penelitian para ilmuwan yang menekuni biologi. Kedua pandangan ilmu ini saling melengkapi dan keduanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih ini membahas tentang tata cara aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasannya adalah tentang tanda-tanda baligh. Adapun tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih yaitu yang pertama, tanda-tanda baligh bagi laki-laki yaitu mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Jadi yang namanya mimpi pasti dalam keadaan tidur. Jadi mimpi basah itu adalah peristiwa yang dialami semua laki-laki ketika dia sedang tidur, kemudian bermimpi. Dan dari alat kelaminnya ini tuh mengeluarkan sesuatu. Dan setelah terbangun, ternyata celananya dalam keadaan basah. Tapi basahnya ini bukan bau pesing. Kalau bau pesing itu pasti namanya pipis atau ngompol. Dan mimpi basah ini mengeluarkan cairan dari alat kelamin laki-laki. Bukan air kencing ya, tapi namanya adalah air sperma atau air mani. Apakah mimpi basah itu dialami hanya satu kali? Jawabannya tidak. Kita tidak bisa menentukan karena itu adalah peristiwa yang Allah berikan kepada laki-laki. Adapun untuk perempuan, tanda-tandanya yaitu mengalami haid atau menstruasi. Ayo, apa itu haid atau menstruasi? Haid atau menstruasi yaitu keluarnya darah dari rahim wanita pada waktu-waktu tertentu, bukan karena sakit atau adanya proses persalinan bagi anak. Perempuan yang mengalami haid atau menstruasi pertama kali, jangan takut ya, atau jangan panik. Langsung saja tanyakan kepada ibu-ibu kalian. Jadi jangan tanyakan kepada teman-temannya, karena temannya juga masih belum mengerti. Untuk anak-anak yang sudah mengalami tanda-tanda baligh berupa mimpi basah atau haid, itu diwajibkan untuk mandi wajib atau mandi besar. Anak-anak yang sedang mengalami mimpi basah atau haid itu sedang berhadas besar. Orang yang berhadas besar itu tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah seperti melaksanakan sholat atau membaca Al-Quran. Maka dari itu, untuk bisa melakukan ibadah kembali, kita diwajibkan untuk mandi wajib atau disebut juga mandi besar. Mandi wajib atau mandi besar ini bukan sebarang mandi yang seperti kita lakukan setiap hari ya. Tetapi mandi wajib atau mandi besar ini mempunyai beberapa ketentuan.
yaitu yang pertama, kita harus berniat dalam hati. Yang kedua, mencuci tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Jangan lupa ya, setelah membersihkan kemaluan, kita cuci tangan kembali. Setelah itu, kita melakukan wudhu seperti mau sholat. Kemudian kita menyela-nyelai rambut kepala dengan air jika rambut lebat, atau menuangkan air sebanyak 3 kali jika yakin air bisa masuk ke pangkal rambut. Selanjutnya, menuangkan air ke semua anggota badan dengan rata, mulai dari kepala sampai ke kaki. Setelah itu, boleh kita menggunakan sabun dan sampo agar semakin bersih. Kemudian, apa sih larangan bagi orang-orang yang sedang berhadas besar? Adapun larangan-larangannya yaitu yang ke-1, orang yang sedang berhadas besar dilarang untuk sholat, sujud tilawah, dan sujud syukur. Yang kedua, orang yang sedang berhadas besar dilarang untuk membaca, menyentuh, dan membawa Al-Quran. Yang ketiga yaitu dilarang tawaf, dan yang keempat dilarang berdiam diri di masjid. Tanda-tanda balik yang selanjutnya yaitu berumur 15 tahun. Sempurna berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan dengan berdasarkan perhitungan kalender Hijriah. Anak laki-laki dan anak perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik, meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik yang lainnya. Nah, apabila kalian mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian sudah mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf adalah orang dewasa yang wajib melaksanakan hukum agama. Jadi kita kalau sudah menjadi mukallaf, kita itu sudah diwajibkan untuk menjalankan semua perintah agama. Adapun kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang yang sudah balik, yaitu yang pertama, sholat fardu, menutup aurat, puasa Ramadan, melaksanakan syariat sesuai hukum, dan yang terakhir yaitu menuntut ilmu. Dan masih banyak lagi kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim yang sudah balik. Sebagai seorang muslim, kita harus melaksanakan semua kewajiban ini, karena kita apabila tidak melaksanakannya, maka nanti kita akan mendapatkan dosa. Nah, anak-anak ataupun siapapun yang menonton video ini, terima kasih ya sudah menyimak penjelasan saya, dan selamat menyambut usia balik. Dan bagi yang sudah balik, jangan lupa ya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.